warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzman Arif dari Forum News Network. Jadi, diam-diam Kedutaan Besar Jerman di Jakarta telah menemui Front Pembela Islam. Jadi, pertemuannya sebenarnya berlangsung pada hari Kamis kemarin. Jadi, pada saat kita sedang ribut-ribut atau heboh perhatian kita kepada rencana aksi unjuk rasa 18-12 hari Jumat. Jadi tidak banyak media yang memperhatikan kunjungan ini, dan apalagi kemudian juga Kedutaan Besar Jerman maupun FPI tidak memberikan semacam keterangan pers secara resmi. Jadi pada awalnya berita ini atau informasi ini muncul di media sosial gitu. Ada beberapa, rupanya ada netizen yang dapat mengcandid foto-foto ketika staf kedutaan Jerman mengunjungi sekretariat FPI di Petamburan. Dan kemudian juga ada di foto mobil kedutaan yang terparkir di depan sekretariat, dan ini menunjukkan dari mana diplomat itu berasal. Dan kemudian memang muncul 1-2 di media online bahwa Kedutaan Besar Jerman di Jakarta sudah bertemu dengan Front Pembela Islam. Baru kemudian media-media besar memberitakannya pada hari Sabtu kemarin. Ada penjelasan dari Sekretaris Umum FPI Munarman yang membenarkan bahwa memang ada kunjungan dari Kedutaan Besar Jerman di Indonesia dengan FPI. Munarman tidak seperti biasanya rada pelit ini memberikan informasi. Dia hanya menyebut bahwa satu, Kedutaan Besar Jerman ingin berkenalan dengan FPI. Kedua, mereka menyampaikan duka cita atas tewasnya 6 orang laskar Front Pembela Islam di kilometer 50. Begitu juga mereka menyampaikan keprihatinannya atas ditahannya Habib Rizik Syihab. Itu versi Munarman, tetapi memang tidak dirilis informasi resmi atau pernyataan resmi. Ini tentu saja bisa kita pahami karena situasinya tentu saja sangat sensitif, terutama bagi Kedutaan Besar Jerman. Mengapa? Karena mereka tidak mau dianggap terlalu ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Tetapi sebenarnya dari sisi politis, kunjungan ini sangat serius. Apalagi kita tahu bahwa Jerman saat ini menjadi pemimpin EU atau pemimpin negara-negara Uni Eropa di bawah Angela Merkel, Kanselir Angela Merkel. Sekarang ini Jerman saat ini menjadi pemimpin EU atau Uni Eropa. Dengan begitu kita bisa mengartikan bahwa sebenarnya kasus tewasnya 6 orang laskar Front Pembela Islam dan juga penahanan Habib Rizik Syihab itu sudah di dalam sorotan dunia internasional, terutama negara-negara Uni Eropa. Karena memang sikap Jerman dalam hal ini sebagai pemimpin EU tentu akan sangat menentukan bagaimana sikap dari negara-negara Uni Eropa lainnya dalam menyikapi persoalan ini. Tetapi seperti kita ketahui bahwa negara-negara Eropa itu memang sangat concern terhadap masalah-masalah hak asasi manusia. Seperti kita ketahui sekarang ini ketika ada persoalan-persoalan di Timur Tengah misalnya, Uni Eropa kebanjiran dari para pengungsi dari negara Timur Tengah, dan Jerman adalah salah satu negara yang paling banyak menampung para pengungsi korban politik di kawasan Timur Tengah. Tentu saja kunjungan ini tidak bisa dilihat seperti yang dikatakan Munarman bahwa hanya berkenalan kemudian ingin mendapat informasi. Tentu ada agenda-agenda politik, tetapi seperti saya katakan ini isu sensitif, tentu maka kemudian tidak ada penjelasan apapun dari Kedutaan Besar Jerman mengenai kunjungan tersebut. Nah, kembali berkaitan dengan tewasnya atau terbunuhnya 6 orang laskar FPI ini, sampai sekarang ternyata perkembangannya sudah sangat maju. Ini dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air, yakni Forum Diaspora Indonesia di seluruh dunia. Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, yang juga menjadi ketua tim penyidik dari tewasnya 6 orang laskar FPI ini, menyatakan mereka telah mengalami kemajuan sangat pesat dalam penyidikan tewasnya 6 orang anak muda ini. Dan menurut Khairul Anam sebenarnya kasus ini kasus mudah. Mereka sudah memanggil Kapolda Metro Jaya, kemudian mereka sendiri sudah memanggil juga Direktur Jasa Marga. Ini berkaitan dengan CCTV di kawasan itu, karena ini memang sangat penting.
Dalam proses penyelidikan kami dan kami mendapatkan banyak hal informasinya. Ya, di media Anda dikutip menyatakan bahwa sudah mendapatkan titik terang dalam kasus ini. Apa yang dimaksud dengan titik terang itu? Nggak boleh kami sebutkan. Oke. Karena itu kalau sekali kami sebutkan, itu pertama yang paling mendapatkan efek adalah konstruksi bukti-bukti dan konstruksi peristiwanya bisa berubah. Yang kedua, kalau ada saksi-saksi yang memang memberikan keterangan kepada kami, itu punya resiko ancaman terhadap saksi-saksinya. Jadi memang nggak bisa kami sebutkan. Tapi semakin lama, semakin terang peristiwanya. Apalagi kasus yang sekarang terjadi kilometer 50 itu kan opininya terlalu besar, faktanya kecil yang di publik ya. Nah, itu padahal dunia nyatanya itu spesifik kasusnya dan nggak terlalu susah untuk diungkap. Informasi apa saja yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM? Ini Khairul Anam tentu saja tidak mau membuka secara detail karena ini sedang berlangsung penyidikan. Tetapi sebagai clue, dia menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh Komnas HAM, data-data atau informasi yang dimiliki oleh Komnas HAM, itu jauh lebih detail dibandingkan dengan yang dimiliki oleh majalah Tempo maupun koran Tempo. Dimiliki oleh Komnas HAM lebih detail daripada majalah Tempo atau harian Tempo. Maksudnya mobil tempat terjadinya penembakan. Saya tidak mau menjawab kalau itu faktual, Pak, karena ini masih proses. Siap. Tapi kalau Bapak, Ibu sekalian membaca harian Tempo, membaca majalah Tempo, kami mendapatkan informasi sampai malam ini lebih detail daripada yang sudah ditulis oleh Tempo. Masya Allah. Bagi saya, kenapa saya rujukannya Tempo? Karena Tempo di lapangan melakukan investigasi dan pengelolaan lapangan dan lain sebagainya, dan saya tahu itu. Dan saya pastikan kami lebih detail dari apa yang dimiliki oleh Tempo. Clue yang disampaikan oleh Khairul Anam ini sangat menarik, karena kita tahu bagaimana yang investigasi Tempo menyampaikan detail-detail peristiwa yang terjadi di kilometer 50 tersebut. Fakta-fakta yang disampaikan oleh Tempo sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya maupun Barreskrim. Salah satunya misalnya Tempo dengan jelas menyebutkan bahwa saksi yang diwawancarai Tempo menyebutkan bahwa 6 orang dari Laskar Front Pembela Islam itu masih dalam kondisi hidup ketika sampai di kilometer 50. Yang juga menarik, Khairul Anam menyatakan bahwa informasi yang mereka miliki itu lebih luas dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh polisi. Mengapa? Karena mereka mewawancarai Front Pembela Islam, kemudian juga mereka mewawancarai polisi, jadi dengan begitu, dan juga dokter-dokter forensik. Mereka juga mewawancarai saksi-saksi secara detail. Dan saya pastikan, karena saya yang bertanggung jawab, dan saya yang nangani sendiri, datang sendiri ke lapangan, memeriksa sendiri, dan sebagainya, apa yang dilihat publik dalam rekonstruksi di kepolisian, kami lebih luas sampai malam ini. Ya siapa tahu teman-teman di kepolisian juga melakukan pengembangan dan lain sebagainya sehingga luasan yang diperoleh dan lain sebagainya sama. Nah, ini kami peroleh karena memang kami memeriksa pihak FPI, pihak polisi, pihak masyarakat, termasuk juga mendiskusikan dengan ahli. Mungkin di level inilah yang membuat antara polisi sama Komnas HAM menemukan titik-titik yang berbeda. Ya, kalau ada perbedaan ya diuji saja. Diuji dengan keahlian, diuji dengan keyakinan hakim, dan itu menurut saya sesuatu proses yang fair. Bagaimana dengan kondisi jasad dari 6 orang Laskar Front Pembela Islam ini? Karena kita tahu kemarin kan sudah sejumlah media, Najwa Shihab sudah mulai merilis tentang kondisi dari para Laskar, begitu juga Tempo sebelumnya juga sudah merilis soal kondisi bagaimana para Laskar ini. Tetapi Komnas HAM mengaku bahwa mereka juga punya data yang lebih detail. Kalau nanya ke saya pastiin saya melihat semuanya. Kok saya periksa dokter yang melakukan otopsi,
saya juga mendapatkan informasi dan foto-foto langsung dari keluarga. Tapi karena ini masih proses penyelidikan, saya tidak bisa mengungkapkannya. Nanti setelah kami simpulkan semuanya. Tapi saya pastikan, saya lihat foto secara keseluruhan dari awal sebelum ada tindakan medis otopsi sampai jenazah. Jadi kalau nanya lubang peluru, kondisi ini, kondisi itu, firm. Kami detail. Saya detail mendapatkan. Jadi dengan penjelasan-penjelasan Khairul Anam tadi, meskipun dia tidak mau membuka secara detail, ya, dan itu kita hormati karena itu memang sedang dalam proses penyidikan, kita bisa mendapat gambaran sebenarnya kasus ini tidaklah terlalu sulit. Cuman menjadi pertanyaan publik, apakah kemudian Komnas HAM ini bisa membuka kasus ini dengan terang benderang, dan apakah mereka tidak berada di bawah tekanan, apalagi mereka di bawah pengaruh presiden. Ini sangat menarik gitu. Karena sebelumnya di media disebutkan bahwa hasil dari investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM ini akan dilaporkan kepada presiden. Dan ternyata soal itu dibantah oleh Khairul Anam. Salah itu. Okay. Kami bukan bawahan presiden, kami lembaga negara. Presiden itu pemerintah. Rekomendasi terhadap presiden. Sekarang saya kira kita tinggal bersabar dan mengamati. Karena apa? Sebelumnya memang Komnas HAM menjanjikan bahwa kasus ini akan selesai dalam waktu 2 pekan. Ternyata mereka kemudian memerlukan waktu yang lebih lama karena mereka betul-betul melakukan ini dengan sangat teliti. Misalnya dalam soal CCTV, mereka melakukan itu berkali-kali dan sampai kemudian mendapat gambaran yang sangat pasti. Lah, niatnya adalah kerja cepat. Tapi karena perkembangan dan lain sebagainya, nggak bisa secepat yang kami bayangkan. Awalnya memang target saya 3 minggu itu udah bisa kita publikasi. Ternyata banyak hal yang kita peroleh di lapangan, keterangan saksi dan sebagainya. Satu. Yang kedua, ini standar kerja Komnas HAM. Harus juga diuji dengan ahli. Misalnya, kami menemukan pertentangan antara A dan B. Yang ahli di situ akan kami panggil untuk ngecek ini. Ini temuan Komnas HAM, posisinya kayak begini, gimana ini? Bisa menjelaskan secara saintifik misalnya. Oh, ternyata begini lah. Itu bisa kita pakai. Dan ternyata yang kita butuhkan itu nantinya lebih dari 3 ahli yang akan bersinggungan dengan kami. Nah, ini kami sedang menyesuaikan jadwal karena memang ini akhir tahun, banyak ahli yang punya rencana masing-masing di kehidupan pribadinya masing-masing. Tidak serta-merta mau dengan jadwalnya Komnas HAM. Kan kita juga nggak bisa memaksa orang untuk ahli. Yang kedua, ada juga orang mau punya keahlian dan sebagainya, tapi karena kasusnya sangat besar, dia memilih untuk tidak menjadi ahli. Itu juga nggak bisa kita paksa. Disitulah dinamika yang menjadikan kasus ini memakan waktu lebih lama dari apa yang kita rencanakan semula. Terus apakah ini merupakan kesalahan atau kekurangan Komnas HAM? Ya silahkanlah publik menilainya. Tapi penjelasannya begitu. Jadi di lapangan kami menemukan banyak hal. Misalnya kami kemarin memeriksa jasa marga. Bayangan kami 2 kali pemeriksaan kelar. Ternyata sampai 4 kali. Terakhir saya memeriksa sendiri, datang ke lapangan, ngecek mereka, langsung buka benda-benda yang memang berhubungan dengan peristiwa tersebut di lapangan. Kami lakukan itu sampai 4 kali. Nah, itu kan ternyata nggak sesuai dengan waktu. Dan memang kerja penyelidikan kayak begini, antara memang harus ada planning yang ketat, tapi juga nggak boleh dipaksakan harus berhenti ketika memang faktanya belum firm. Kalau masih ada fakta yang harus dikonstruksikan, ditemukan, ya diupayakan dulu sampai maksimal, baru kita tutup kalau nggak dapat, atau kalau dapat ya kita tutup segera, begitu. Inilah yang dinamikanya sangat banyak. Jadi mari kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya, bagaimana hasil Komnas HAM, apakah itu nanti akan dibuka kepada publik, apakah akan mengagetkan seperti saya singgung dalam video-video sebelumnya. Ini perlu kita bersabar. Yang jelas bahwa persoalan tewasnya 6 orang laskar FPI dan penahanan Habib Rizik Syihab ini sekarang sudah menjadi sorotan internasional
setidaknya dengan kedatangan para diplomat Jerman di Jakarta bertemu dengan FPI. Dan seperti dikatakan Munarman, mereka itu sudah tukar-tukaran nomor telepon dan kemungkinan akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan dengan Kedutaan Besar Jerman dan FPI. Saya Hersman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.